Kiprah Jati. Did I get too close? Oh, did I almost see what's really on the inside? Unconditional. Love you unconditionally. There is no fear now. Let go and just be free. I will love you unconditionally. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Selamat sejahtera, salam bahagia. Sebagaimana ucapan kita, karena Dama TV selalu damai di hati, permohonan kita kepada Sang Maha Pencipta, semoga seluruh ciptaannya di muka bumi ini, baik yang kelihatan mata atau tidak kelihatan mata, semua hidup dalam sejahtera, damai, sahaja, dan bahagia sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, saya kira tidak saya saja yang hari ini bergembira. Mungkin semua, seluruh rakyat Indonesia, bahkan mungkin yang penduduk yang kelihatan atau penduduk yang kelihatan bertepuk tangan riuh menyambut kegembiraan bangsa akhir-akhir ini. Dan tadi pagi para penonton yang kami muliakan, kami mendapat kiriman surat kabar dari sahabat kami, Mas Nugroho, matur nuwun. Karena ada informasi-informasi yang banyak di surat-surat kabar, yang intinya itu kalau saya simpulkan, rakyat hari ini matur nuwun, puji syukur, ya, merasa bersyukur. Bersyukur terhadap siapa? Satu, terpilihnya Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala. Yang kedua juga bersyukur karena Pak Prabowo yang akhir-akhir ini disinyalir oleh isu politik seakan-akan di demarkasi yang lain, ternyata juga gabung menjadi satu dalam kekuatan bendera yang berkibar di dada Garuda Pancasila demi jayanya Indonesia yang tercinta, ya. Dan yang ketiga, para penonton Dama TV yang kami muliakan, di surat-surat kabar ini juga ramai memberitakan lereng Gunung Arjuna yang terdiri dari 3 pemerintahan, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Ternyata Kota Batu sekarang sudah berumur 13 tahun, ya. Syukurlah dengan 13 tahun itu konon katanya 13 itu angka sial. Ternyata tidak. Nanti akan dibuktikan oleh bapak-bapak yang ada di sini. Karena apa? Bersamaan dengan ulang tahun yang ke-13 Kota Batu, ada rally nasional bersifat Indonesia. Piala 10 diborong oleh anak-anak lereng Arjuna, ya. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Ya, terima kasih juga. Dan hari ini para penonton Dama TV yang kami muliakan, di samping bapak-bapak yang nanti akan memulai, bukan narasumber yang akan memulai, karena di sini tidak ingin kita gurui, tidak. Kita tidak ingin ngajarin, tidak. Kita mencoba berusaha berbicara dalam kebenaran. Siapa tahu ada yang memetik tiap kalimat di antara mereka. Dan para penonton Dama TV yang kami muliakan, politik di Indonesia kelihatannya memang betul-betul politik yang sempurna. Karena ada politik dimanage dengan baik meskipun tidak sempurna. Maaf, misalnya negara kapitalis atau negara komunis, ya toh? Mereka itu kalau ditinjau secara filosofis kemanusiaan kurang sempurna. Karena ada sentuhan-sentuhan yang kadang-kadang merugikan pihak lain. Tetapi di negara kita sangat sempurna. Karena filosofisnya
berdasari hukum Tuhan ya, lalu ideologisnya jelas demi kepentingan kemanusiaan secara umum, dan strateginya Indonesia adalah taman sarinya internasionalisme. Oleh karena itu politik di sini tuh agak aneh. Nanti akan kita mulai dari yang di ujung sono. Beliau itu hidupnya boleh dikata pada waktu malam hari, meskipun seorang pengacara, seorang sarjana hukum, insinyur ya, sarjana hukum ya, tapi juga aktif tekun di dalam pergerakan politik non praktis. Artinya tidak lewat partai politik, tetapi aktif di dalam kenegaraan dengan kacamata yang lain. Misalnya, sebelum Pak Jokowi terkenal, ya sama sekali orang tidak tahu, mencuatnya kan pada waktu SMK mobil yang dikeluarkan itu baru kenal, sebelumnya kenal. Tapi beliau setahun sebelumnya dengan kawan-kawan di tempat ini pula, di Puri Asoka ini sudah membicarakan tentang beliau. Kami mulai saja kok sampai bisa begitu, padahal partai politik secara formal tidak bisa. Lah itu hukumnya bagaimana? Monggo Pak Indra, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Indra Musafa, lahir di Surabaya. Hanya di dalam perjalanan spiritual saya sangat mendalami bagaimana leluhur kita, Majapahit terutama khususnya, dan sebelumnya juga Prabu Erlangga, di mana kita ini dulu adalah negara peradaban maritim, dan secara ekonomi tergantung dari agriculture. Nah, di sini saya menyimak napak tilas ya, bagaimana negara Majapahit, kerajaan Majapahit yang sukses bernegara bisa menjadi negara yang sampai ke Madagaskar. Ya. Saya mengadakan observasi terus dengan seperti meniru leluhur kita dengan tirakat orang Jawa. Ya. Walaupun saya Islam tapi tidak meninggalkan Jawanya. Ya. Kemudian dengan saya sering ritual di Majapahit, dari Putri Cempo sampai Raden Wijaya yang menciptakan Majapahit, di salah satu bekas petilasan dari Prabu Hayam Wuruk yang memang membuat Gemari Palo Jinawi, negara kerajaan Majapahit bersama patihnya Gajah Mada. Tanpa beliau kita tidak akan tahu batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Nah, disitulah dengan saya mengadakan suatu kalau orang modern bilang meditasi, kalau orang Jawa tawasul, kalau orang bilang semedi ya. Nah, pada saat saya bisa berkomunikasi, gitu, disitulah saya mendapat suatu petunjuk atau isyarah yang mengatakan dari beliau itu iki jagone Majapahit ndang segera ndang dadekno ndang tampilno berangkat to kuwi. Saya memikir siapa nama beliau, langsung menyebut Jokowi nang telatai Jawa Tengah. Di sini saya melihat harus amanah ini harus saya sampaikan kepada siapa di Jawa Tengah yang bisa terkenal dengan kejawennya. Saya hanya punya fokus ke Mas Jatikusumo. Saya merasakan punya beban. Siapa nggak tahu, saya nggak tahu Jokowi itu siapa. Tapi saya sampaikan kepada Mas Jatikusumo itu tahun 2011. Setelah saya sampaikan ke Mas Jatikusumo, Mas tolong ini amanah dari leluhur kita untuk supaya memunculkan satrio ini di permukaan. Bagaimana caranya terserah Mas Jati, karena jenengan ini saya anggap sebagai semar saya. Ya. Dan setelah saya sampaikan kepada Mas Jati, kemudian saya khawatir belum terbaca, terus saya masuk ke dalam suksesi tahun 2011 bulan
Desember. Gitu. Saya munculkan bahwa inisial JW ini harus muncul bukan. Inilah saya percaya dengan adanya hal yang gaib, ya. Gaib. Karena Tuhan menggaib, malaikat gaib, iblis gaib, dan jin itu gaib. Di sini Indonesia ini memang dari leluhur kita. Perjalanan Nusantara ini sebetulnya sudah tersirat dan tersurat oleh leluhur kita yang namanya Joyoboyo. Beliau itu adalah cucu ke-23 dari Nabi Adam dan masuk Islam. Nah, ini saya baca dari literatur yang ada, saya selidiki dan betul. Nah, dari itu beliau itu bisa mengetahui perjalanan Nusantara ini sampai 2100. Sampai 2100. Di sini betul suatu pemikiran secara irasional. Maka memimpin Nusantara ini tidak bisa hanya dengan otak eksak saja, tapi abstrak pun harus kita ikutkan karena ada otak lahir dan otak batin. Kalau kita melatih semua otak batin kita ini, maka secara kajian ilmiahnya itu ada kajian psikologi, ada yang namanya telepati, bisa membaca otak manusia, ada yang psikometri, ada yang namanya kan astral projection. Bagaimana kita bisa memindahkan energi kita, badan halus kita menuju pada yang lain. Terima kasih, terima kasih. Maturnuwun. Intinya bahwa ternyata politik di negeri kita itu unik sekali. Oleh karena itu kalau sekedar hanya lulusan ilmu politik mungkin perlu belajar yang lainnya, karena ilmu politik selalu berdampingan dengan ilmu antropologi dan ilmu sosiologi. Nah, ini tetapi ada ini Pak Indarwanto. Beliau itu adalah dosen Universitas Brawijaya sekaligus dosen politik di Waskita Dharma, Tunas Waskita Dharma. Kebetulan saya juga bersama beliau mendirikan perguruan ini supaya alumnusnya plus begitu. Lah, ini ada surat yang begini Pak Indar, ada kaitannya dengan beliau itu, ya. Ini benar juga, tapi untuk jelasnya itu kan perlu gambaran yang lebih enak ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam mengorbankan nyawa demi menegakkan hukum Allah. Saat ini 90% hukum Allah tidak ditegakkan. Berkorban hukumnya sunnah, menegakkan khalifah itu ahamul wajibat. Ini sebenarnya saya yakin ini benar. Cuma kenapa kadang-kadang negara yang tidak bisa menerjemahkan dengan ini kok hidupnya negaranya itu goyah terus gitu loh. Ini sebenarnya bagaimana kaitannya dengan beliau tadi itu dapat wangsit dari leluhur, ternyata benar. Dan ini menjadi perjalanan politik. Di satu sisi kebenaran ini kadang-kadang perlu diterjemahkan dengan baik. Pripun ini Mas? Moga. Ki Jati tadi mengutip pendapat dari salah satu pemirsa kita, bahwasanya Nabi Ibrahim mengorbankan nyawa manusia. Ini pada prinsipnya ada nilai kepatuhan. Kisah Jati.